mengesahkan diri kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ya kajian dari kemarin-kemarin itu diharapkan betul-betul memahami, karena ini satu bekal untuk menuju pemecahan, pertolongan seluruh ujian dan cobaan kita, supaya kita tetap tenang, tetap tentram dalam menjalani semuanya menuju kepada Tuhan. Tidak putus asa, tidak patah semangat, ya, terus berjalan, karena kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Seperti itu sih maksudnya. Jadi kalau kurang paham silahkan. Memang mengikis ego ini perlu waktu memang, tapi harus kita mulai dari sekarang. Harus. Kalau takut manusiawi, takut masa depan, takut macam-macam lah, manusiawi. Tapi kita di sini dikenalkan jati diri untuk mengikis semua yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang terus menghantui hati dan pikiran kita. Besok termasuk panjang angan. Ya sekarang ini yang harus kita action, atau sekarang ini harus kita perjuangkan. Bagaimana setiap waktu itu quality time, ya. Waktu yang berkualitas ialah ketika kita terus mesra dengan Tuhan, seperti itu. Karena ketika kita terus bersama Tuhan, disitulah bekal kita berpulang dengan husnul khotimah. Itu tadi saya bilang, dikikis bayangannya, karena kita pun sebetulnya tidak punya bayangan. Ketika kita menempuh jalan kematian, kita harus totalitas. Totalitas artinya harus betul-betul kita hijrah. Hijrah itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik, dari gelap menuju ke tempat yang terang. Dari yang dulunya sering maksiat, kita meninggalkan seluruh maksiat menuju kepada kebaikan. Itulah hijrah, hakikat hijrah. Nah, artinya apa? Ketika kita belajar ilmu ketuhanan, kita masih berdiri di tempat, tidak mau mempanakan, padahal tahu sudah jalannya. Artinya kita harus banyak-banyak istighfar. Artinya kita dihalangi Tuhan. Kenapa dihalangi? Berarti kita dibenci. Kenapa dibenci? Berarti kita tidak mau mempertahankan hidayah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hidayah itu mahal, tidak bisa dihargai dengan materi. Ketika sudah diberikan satu hidayah, untuk keimanan, ketakwaan, pegang kuat-kuat. Apapun yang terjadi, akhirat utamakan, maka dunia akan mengikuti. Bagaimana dunia akan menjadi mudah ketika hati kita masih dalam keadaan gelap, belum bangkit kesadaran. Artinya tubuh kita masih diliputi energi negatif, yang pada akhirnya energi yang negatif dan gelap itu akan menarik segala hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di pelajaran sudah diterangkan tadi pagi mungkin ya, orang hijrah harus siap diuji dan dicoba sesuai dengan keimanannya. Kenapa? Karena ketika kita sudah meniatkan hijrah, artinya kita sudah mempunyai ilmunya. Ilmunya apa? Ternyata Tuhan selalu membersamai kita. Lalu apa yang kita takutkan?
Yang kita takutkan ialah bayangan ketakutan kita sendiri. Bagaimana mau hadir pertolongan Tuhan ketika kita meragukan kuasa Tuhan dalam hal masalah apapun? Hati ini lah masih ragu sama Tuhan. Nyata-nyata Tuhan ini kekuasaannya luar biasa di dalam diri kita, menghidupkan kita. Napas tiada pernah berhenti. Masih ragu dengan Tuhan. Itulah yang Rasulullah perjuangkan, tauhid yang jatuh bangun. Kalau syariat sudah banyak, ya tak? Orang syiar syariat ini dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, tata cara wudhu dan sholat itu tidak berubah, betul ya? Wudhunya ya seperti itu, sholatnya ya seperti itu. Inilah yang diperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jatuh bangun ialah memberantas buta tauhid ini tadi. Bagaimana menyampaikan para sahabatnya, keluarganya, umatnya untuk sampai kepada Tuhan, mengenalkan diri mereka supaya mereka menempuh jalan kematian. Oleh sebab itu dijelaskan secara detail, gerakmu ini karena adanya rasa. Siapa rasa? Rasa itu nyawa. Siapa nyawa? Nyawa itu ketika ruh bertemu dengan jasad. Siapa ruh? Ruh ialah Nur Muhammad. Nur Muhammad siapa? Nur Muhammad dari Nurullah. Nurullah asa dengan Tuhan. Itulah yang dikatakan satu titik. Satu titik awal mula kejadian. Kalau memahami itu, maka diharapkan kita mampu untuk menempuh jalan kematian. Kenapa banyak orang takut menuju jalan kematian? Karena sudah terlanjur lengket atau melekat di hati seluruh kenikmatan, kebahagiaan materi dunia. Ini sumber dari kesengsaraan. Salah satu contoh yang kita bahas apa? Yang paling mudah, nafsu supiyah. Supiyah itu berkaitan dengan penglihatan. Segala sesuatu yang kita lihat, lalu kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan menjadi Tuhan di dalam diri kita. Satu contoh, ketika orang berpacaran, bagaimana dia tergila-gila dengan pacarnya? Karena ketika bertemu, pandangannya yang dilihat adalah fisik atau kecantikan. Setelah berpisah dengan sang kekasih, harusnya pandangan ini kan tidak melihat apa-apa, betul ya? Masih melihat kan enggak sosoknya? Tidak melihat, karena sudah berpulang tadi kekasihnya. Secara logika sudah tidak melihat wajah kekasih kita, betul? Tetapi ketika berpulang malah timbul rasa kangen. Kenapa? Wajahnya kita masukkan ke dalam hati Nah, disitulah sumber yang menjadikan nafsu menjadi Tuhan kita. Kita memasukkan sesuatu materi ke dalam hati kita yang harusnya kita lepaskan. Disitulah awal mula timbulnya nafsu syahwat. Orang kalau melihat
sepintas lalu dilepas, tidak akan masuk ke hati. Kebanyakan kita ketika melihat dimasukkan ke dalam betul. Akhirnya lalu ingin memiliki, berpacaran, lalu ingin menikah, ingin memiliki, lalu mendatangi istrinya dengan nafsu syahwat. Berarti dia tidak membaca bismillah. Artinya mendatangi istrinya dengan sifat hewan. Barang siapa tidak sadar ia selalu beserta Tuhan, maka dia berjalan dengan sifat hewan atau dengan sifat setan atau iblis. Jadi iblis itu, setan itu ya keadaan diri kita ketika kita tidak sadar. Paham gak? Nah disinilah kita harus belajar untuk menuju jalan kematian, harus menaklukkan nafsu. Ya, coba kita ingat-ingat berapa banyak gambaran-gambaran yang sudah masuk ke hati kita. Coba direnungi. Terlintas motor yang bagus, mobil yang bagus, rumah yang bagus, jabatan yang mapan. Iya kah? Sebelum mengenal ini, mungkin terus dimasukkan, terus dipendam hingga masuk ke alam bawah sadar kita, dan itu menjadi ambisi akhirnya. Berarti kita merasa hidup sampai kapanpun tidak akan sampai kepada Tuhan. Ya. Maka hati kita ini kan baitullah, ya. Maka orang kalau naik haji atau umroh, jangan ketika mengelilingi tawaf itu jangan melihati Ka'bahnya, lihati kezahiran insan kamil mukamil ini loh hakikat Ka'bahnya. Kalau yang di dalam itu kan bukankah itu hanyalah sekedar batu? Inilah insan kamil yang dijadikan dengan sesempurnanya kejadian, karena tidak ada yang sempurna dijadikan selain insan kamil. Kenapa? Tuhan ingin dikenal, maka Tuhan menzohirkan dirinya menjadi nur Allah. Ya? Lalu di situ diadakan perjanjian. Masih ingat perjanjiannya kemarin? Ya, di alam kesucian. Alastu bi rabbikum. Ya, yang kemarin itu. Ya, bukankah aku Tuhanmu? Ya. Lalu kita menjawabnya, qalu bala. Benar, engkau Tuhan kami. Syahidna. Lalu kami menyaksikan. Artinya apa? Disinilah rahasia keesaan. Hai Nur, memang engkau itu daripadaku, tapi engkau menjadi hamba, dan aku tetap akan menjadi Tuhan. Tetapi hamba merupakan kenyataan daripada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita mengkaji diri, kita disadarkan dari mimpi yang selama ini selalu kita tuhankan. Belajar di perguruan ini loh, bapak dan ibu dan adik-adik ini disadarkan, dibangunkan, ya, bahwa hakikat insan kamil ialah kezohiran.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.